Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Bagus Isaransa dalam berita terkini. Baik, kita ke informasi yang pertama. Sejumlah komoditi bahan pokok mengalami kenaikan harga. Hal itu disebabkan akibat wabah virus corona. Pemirsa, wabah virus corona sedang melanda Indonesia, khususnya bidang ekonomi yang juga terdampak virus pandemi corona tersebut. Akibatnya, sejumlah masyarakat pun khawatir akan kenaikan bahan pokok di pasaran. Berikut ini kami akan hadirkan daftar harga bahan pokok yang kami dapat dari infopangan.jakarta.go.id. Untuk harga beras saat ini tetap stabil untuk wilayah Jakarta, yaitu berada di kisaran 12.500 per liter. Sementara untuk bawang putih juga mengalami penurunan, yaitu berada di kisaran Rp41.400 per kilogram. Sementara untuk gula pasir mengalami kenaikan harga untuk wilayah DKI Jakarta, yaitu mengalami kenaikan sebesar Rp18.000 per kilogram. Sementara untuk cabai merah mengalami penurunan harga. Sampai saat ini, hari ini, per tanggal 20 April 2020, harga cabai merah berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Nah, data ini sewaktu-waktu akan dapat berubah, dan juga masyarakat juga bisa melihat daftar harga bahan pokok tersebut di situs infopangan.jakarta.go.id. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Bagus Isaransa melaporkan untuk Anda. Tidak hanya bahan pokok yang mengalami kenaikan harga, namun komoditi buah dan sayur-sayuran juga mengalami kenaikan harga. Selain karena wabah virus corona, cuaca buruk yang sedang melanda Indonesia pun membuat para petani gagal panen. Berikut dokumentasi liputan ini pada tanggal 16 Maret 2020. Selamat sore pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Merebaknya virus corona di kalangan masyarakat serta ketidaktersedianya bahan dari para petani membuat sejumlah harga sayur dan buah-buahan mengalami kenaikan. Seperti contohnya di sektor sayur terdapat jahe yang mengalami kenaikan drastis, yaitu sebesar Rp35.000 per kilogram. Sebelumnya harga jahe berada di kisaran Rp15.000 per kilogram. Namun Anda tidak perlu khawatir karena beberapa komoditi sayuran tidak mengalami kenaikan seperti wortel dan terong yang masih berada di sekitar Rp7.000 per kilogram. Namun di sektor buah-buahan harga buah mengalami kenaikan seperti pepaya yang mengalami kenaikan sebesar Rp9.000 per kilogram. Setelah sebelumnya pepaya berada di kisaran Rp7.000 per kilogram. Namun ada buah yang mengalami penurunan harga seperti buah naga yang berada di kisaran Rp10.000 per kilogram. Setelah sebelumnya harga buah naga berada di kisaran Rp20.000 per kilogram. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Bagus Isaransa kembali ke studio. Pemirsa, dengan ditutupnya sekolah membuat para siswa harus belajar dari rumah. Hal itu juga yang membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat program yang untuk meluncurkan belajar dari rumah yang akan disiarkan di stasiun TV. Pemirsa, merebaknya wabah virus corona membuat sejumlah aktivitas di luar rumah harus dihentikan. Pemerintah pun menghimbau kepada masyarakat untuk tetap di rumah dan mengalihkan aktivitasnya ke media online. Salah satunya adalah media pembelajaran. Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan program belajar jarak jauh yang akan disiarkan di salah satu stasiun televisi nasional. Nah, program tersebut bertujuan untuk meringankan beban masyarakat tentang pengeluaran untuk membeli kuota internet yang cukup mahal, khususnya masyarakat pedesaan yang sistem internetnya kurang memadai. Lalu, bagaimana tanggapan guru khususnya mengenai pembelajaran online tersebut? Berikut wawancaranya. Pendapat saya pribadi, pembelajaran jarak jauh atau daring ini
Meskipun telah disepakati, cara ini masih menuai kontroversi bagi tenaga pengajar maupun para siswanya. Sistem pembelajaran daring hanya efektif untuk pemberian tugas, sedangkan untuk siswa sendiri, pembelajaran daring atau pembelajaran online ini, siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi yang ingin disampaikan secara daring atau online. Kemudian, kemampuan ini juga salah satu hambatan atau kendala pada saat pembelajaran daring, yaitu kemampuan teknologi dan latar belakang sosial ekonomi dari setiap siswa itu berbeda-beda, sehingga tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama dan fasilitas penunjang yang sama. Diharapkan juga kepada masyarakat, tentunya kita berdoa supaya wabah virus corona ini cepat berakhir, dan juga masyarakat juga harus mematuhi himbauan pemerintah untuk selalu menjaga jarak dan juga untuk tetap berada di rumah. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Bagus Istagansa melaporkan untuk Anda. Pemirsa, penggunaan ganja di Indonesia masih sangat ilegal. Namun, ada beberapa orang yang membuat komunitas untuk memberikan edukasi tentang ganja, yaitu Lingkar Ganja Nusantara. Berikut nih wawancara yang diambil tanggal 14 Maret 2020. Saya sedang berada di sekretariat Perkumpulan Lingkar Ganja Nusantara. Kali ini juga saya sedang bersama dengan Mas Singgi Tommy Gumilang SH selaku penasehat hukum dan CEO LGN Shop. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas. Sehat Mas? Alhamdulillah. Baik, sehat. Ya Mas, pertanyaan pertamanya Mas, apa sih sebenarnya tujuan utama dari Lingkar Ganja Nusantara ini? Oke. Tujuan Lingkar Ganja Nusantara sebenarnya tidak melip-melip ya. Tujuan Lingkar Ganja Nusantara hanya ingin memanfaatkan sebuah tanaman yang menurut pandangan umum ini konotasinya mesti negatif, namanya ganja. Oke, pemanfaatan tanaman ganja untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Ganja Indonesia maksudnya, bukan ganja asing. Karena LGN di sini melihat kalau ngomongnya legalisasi itu kan orang-orang katanya legal itu berarti kan konotasinya beda nanti. Oke, dan dari tata bahasa, tutunan strukturnya sendiri. Kalau legalisasi kan berasal dari kata legal. Tapi kalau pemanfaatan kan berdasarkan dari manfaat. Nah, di buku ini LGN itu melihat sebuah catatan-catatan pemanfaatan tentang ganja di seluruh dunia. Jadi buku ini tuh rangkuman mengenai pemanfaatan ganja yang ada di seluruh dunia yang kita rangkum dalam sebuah buku untuk menjadi bahan edukasi sehingga manfaat yang sama itu masyarakat juga mengerti gitu. Nah, yang paling dekat LGN ingin ganja dapat dimanfaatkan untuk kegiatan medis, untuk pelayanan kesehatan. Karena apa? Ada beberapa penyakit yang di buku ini ternyata dituliskan punya hubungan baik dengan ganja. Karena ganjanya ilegal, orang yang sakit itu jadi nggak dapat manfaat ganja untuk dirinya, untuk kesehatan dirinya. Gitu, makanya dalam waktu dekat, akhir Maret ini, Lingkar Ganja Nusantara bersama tim koalisi akan melakukan upaya namanya uji materi Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 mengenai pasal narkotika golongan 1 tidak dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan. Gitu. Jadi kita ingin agar orang yang memang membutuhkan sehat dan ternyata bisa diobati pakai ganja, bisa disehatkan dengan ganja, ya negara harus kasih fasilitas. Itu pemanfaatan dalam segi medis.
Ada lagi pemanfaatan dari segi serat sebenarnya. Cuman kalau kita ngomong masalah rentan waktu yang paling dekat ya kita pengennya medis. Jadi untuk medis dulu ya Mas? Untuk medis dulu, yang paling terasa manfaatnya itu medis. Karena kebetulan pemohon kita namanya Musa itu adalah seseorang yang dikasih anugerah sama Tuhan penyakit namanya cerebral palsy. Cerebral palsy itu lumpuh otak Mas. Dan pada saat beliau dan ibunya ke Australia, beliau sempat mencoba tuh manfaat ganja medis untuk cerebral palsy. Ada perkembangan setelah balik ke Indonesia. Pas balik ke Indonesia ini pas berita Fidelis ketangkep, jadi semakin takut hatinya untuk menggunakan obat yang benar, ganja. Karena Fidelis yang notabene mengobati istrinya yang kena kanker sumsum tulang belakang, terus dia meminta dispensasi sama pemerintah lewat BNN provinsi. Hari itu besoknya malah dijemput. Loh kan memang dia mengaku bersalah, dia nanam ganja. Tapi kan manfaat dia menanam ganja itu bertujuan untuk mendapatkan ganja yang sehat. Loh, maksudnya sehat Mas? Karena kalau kita beli pasar gelap nih kan selama ini kan kita nggak mengatur ganja nih. Jadi kalau nyari ganja pasti di pasar gelap. Nah, Fidelis berpikir kalau ganjanya beli di pasar gelap itu kan bentuknya kiloan itu. Kiloan ini kan berarti berasal dari entah berantah yang kemudian mengembang jadi sekilo. Kita nggak tahu pada saat dia masih ditanam itu pestisida apa aja yang masuk ke ganja tersebut. Terima kasih banyak Mas atas waktunya. Mas. Itu tadi perbincangan saya bersama Mas Singgih Tommy Gumilang SH selaku kuasa hukum dan CEO dari LGN Shop kembali ke studio. Pemirsa, upaya telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki fasilitas umum. Salah satunya adalah dengan membangun lift prioritas di JPO Senayan, Jakarta. Berikut liputannya yang diambil tahun 2019. Pada tanggal 28 Februari 2019, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meresmikan JPO di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pembangunan JPO ini sudah terlihat sangat baik dikarenakan adanya fasilitas lift prioritas untuk ibu membawa anak, ibu hamil, lansia, dan juga penyandang disabilitas. Namun sayangnya masyarakat masih menghiraukan peraturan tentang lift ini. Meskipun tanda sudah terpasang di lift prioritas tersebut, namun masyarakat masih banyak yang melanggar aturan tersebut dengan alasan untuk mempersingkat waktu perjalanan. Kalau untuk teguran udah hampir setiap hari Mas saya tegur. Malah waktu itu hampir sempat ya adu mulut sedikit lah sampai mau yang katanya mau diviralkan lah apalah. Diharapkan kepada warga untuk mematuhi peraturan yang ada dan memberikan lift prioritas kepada orang yang lebih membutuhkan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Bagus Isahariansyah melaporkan untuk Anda. Pemirsa, di penghujung tahun 2019 yang lalu, Pemprov DKI Jakarta telah mengadakan event untuk penggalangan dana untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jika Anda bingung weekend ingin pergi kemana, maka datanglah ke Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. Nah, di Taman Suropati ini diadakan event Pasar Raya 2.0. Di sini banyak sekali macam-macam kegiatan, salah satunya adalah garage sale. Lalu apa sih manfaat diadakannya Pasar Raya 2.0 tersebut? Acara Pasar Raya sudah dimulai sejak tanggal 30 November 2019. Acara tersebut diinisiasi oleh ibu-ibu kota yang berkolaborasi dengan Sedari Yayasan Kanker Indonesia yang didukung oleh Pemprov DKI Jakarta. Keuntungan dari event tersebut akan didonasikan ke adik-adik LKSA Nurul Ihsan. Tujuan acara ini tuh penggalangan dana. Ya.
Di acara ini ada apa aja sih? Ada garage sale, ada F&B, ada talent, ada musik, ada kids corner, ada area jualan juga. Terus manfaat dari acara ini apa? Kita pengen ngumpulin uang untuk pendidikan, jadi semua hasil penjualan di acara ini bakal kita salurin untuk 50 adik-adik asuh yang kita punya. Gitu. Berbagai macam kegiatan dilakukan di event ini seperti aneka lomba, lalu ada garage sale dari para influencer dan public figure, lalu ada bazar makanan dan minuman, serta cek kesehatan yang diusung oleh Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta. Pasar Raya juga mengadakan cek kesehatan yang diusung oleh Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta. Jika Anda ingin berkunjung ke Pasar Raya, jangan khawatir karena ini tidak dipungut biaya sepersen pun. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Bagus Ishariansah melaporkan untuk Anda. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Bagus Ishariansah, pamit undur diri dan selamat siang.